Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar? Nah, pagi ini atau hari ini buku yang akan kita bahas atau saya bahas adalah buku anak-anak dari Jepang. Tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku karya seorang penulis cerita anak Jepang, namanya Motoko Matsuka. Dia itu lahir di Hiroshima. Buku-buku cerita anaknya sudah sangat banyak, termasuk yang diterjemahkan di Indonesia. Kebanyakan buku cerita bergambar. Dia itu pernah juga mendapat buku-bukunya itu penghargaan buku cerita di Jepang sebagai buku terbaik. Ya, buku yang akan saya tampilkan hari ini adalah Nenekku Putri Kaguya. Ini ya, Nenekku Putri Kaguya. Putri Kaguya itu adalah cerita atau hikayat tradisional dari Jepang. Kaguya artinya bercahaya, gemilang. Nah, itu Putri Kaguya itu menurut apa istilahnya, cerita rakyat Jepang itu lahir dari bambu yang dibelah. Bambunya itu bercahaya ketika dibelah oleh seorang penjual bambu gitu ya, dibelah, di dalamnya ada bayi yang bercahaya. Nah, itulah dari situ lahirnya Putri Kaguya. Dongeng itu sangat dikenal di masyarakat Jepang turun temurun. Nah, kalau ini ceritanya Nenekku Putri Kaguya. Kisahnya itu tentang hubungan seorang anak cucu ya yang berlibur ke rumah neneknya di desa. Seperti kita ya di Indonesia, di Jepang itu mungkin masih banyak desa ya. Saya belum pernah ke Jepang. Di Jepang mungkin masih banyak desa. Itu di sini ceritanya begitu. Jadi si Saki-chan nama tokohnya ya, dengan diantar oleh ayah ibunya pergi mengunjungi neneknya di desa. Nah, kebetulan saat itu di desa nenek sedang panen rebung. Tahu kan rebung ya Bunda, itu tunas-tunas bambu yang suka kita makan, suka dibikin isi lumpia. Nah, itu si nenek itu dengan kakek ya tinggal di rumah itu panen rebung. Nah, si Saki-chan ditinggal sama ayah ibunya untuk berlibur selama 7 hari di rumah nenek. Di sana Saki-chan ikut manen rebung bersama kakek dan nenek gitu, sampai dari mulai memanen, membawanya pulang, menjual, sampai diolah si rebungnya itu. Nah, menurut kakek, pada suatu hari kakek bercerita bahwa nenek dulu dijuluki Putri Kaguya oleh teman-temannya karena nenek rajin mencari bambu gitu, makanya dia disebut Putri Kaguya. Di situ selama seminggu si Saki-chan belajar mengenal desa dan lebih akrab dengan nenek kakeknya. Utama sekali yaitu dia belajar tentang memanen tanaman bambu, memanen rebung, kehidupan di desa bagaimana, seperti itu. Nah, ini sangat ceritanya masih tradisional, ini Jepang yang bukan Jepang yang modern, tapi Jepang yang masih kehidupan di desa gitu, seperti itu. Nah, ini bagus ceritanya ya. Rupanya si Motoko Matsuda cerita-ceritanya memang kerap menggambarkan kehidupan di desa dan hubungan antara anak perempuan dengan ibunya atau cucu dengan kakek neneknya, seperti itu. Kebanyakan cerita-cerita dia sudah menulis cerita cukup banyak ya, yang diterjemahkan di Indonesia juga cukup banyak.
Ini umpama saya cuma punya 2 nih, satu lagi ini, jangan bilang bosan dengan hidupmu. Nah ini ada gambar nenek sama cucunya. Nah, ini juga menggambarkan hubungan cucu dengan neneknya. Nah kalau yang lain-lainnya lagi selain ini adalah, bentar ya, saya lihat dulu, saya lupa judul. Nah ini ada nih judul-judulnya nih, Bintang Kunang-Kunang, terus Sinji dan Burung Hantu, Kemanakah Beruang Pergi, Andaikan Nenekku Masih Ada. Jadi seperti itu. Rupanya ya, kayaknya sih misinya Motoko Matsuda ini ingin memperkenalkan kehidupan di desa kepada anak-anak zaman sekarang. Jadi Bunda, ini saya sih menganjurkan ya untuk anak-anak membaca buku ini. Oh iya, gambar-gambarnya untuk edisi bahasa Indonesia ini, ilustrasinya dibuat oleh Ella Elviana. Ilustrator ya, itu favorit saya, gambar-gambarnya bagus. Ella Elviana namanya ilustratornya. Benar nggak ya namanya Ella Elviana? Saya lihat dulu. Ella Elviana. Ya benar, Ella Elviana. Ilustrasi Ella Elviana. Dia sudah banyak membuat ilustrasi untuk buku anak-anak, buku-buku anak begitu. Begitu Bunda. Jadi ini sih saya peroleh dari Toyota sebagai program CSR Toyota. Jadi saya waktu itu dapetnya gratis dari Toyota. Tapi tadi saya browsing ya di toko-toko online, kok banyak ya dijual buku-bukunya si Motoko Matsuda dalam bahasa Indonesia ini. Termasuk buku yang ada di saya ini, itu dijual loh, ada di marketplace gitu. Harganya mulai dari 35 sampai ke atas gitu. Ada yang bahkan ada 60. Nah, saya nggak tahu deh apa memang itu diperjualbelikan, tapi kalau yang saya dapat ini sih karena program CSR Toyota. Nah, begitu Bunda, mudah-mudahan tertarik, mudah-mudahan menjadi pertimbangan Mama Bunda untuk membeli buku untuk anak-anaknya. Demikian, sekali lagi, seperti biasa ya pesan saya, jangan beli buku bajakan. Belilah buku yang asli, walaupun bekas tapi asli. Oke, Bunda? Sampai ketemu di buku berikutnya. Salam.